يا أيها المدثر قم فأنذر. Soal wanita yang sedang haid apakah boleh membaca Al-Quran? Inilah pendapat Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, seorang ahli fikih yang juga pernah menjadi imam besar Masjid Istiqlal Jakarta. Masalah ini kami rinci menjadi dua bagian. Pertama, tentang membaca Al-Quran, dan kedua, tentang memegang mushaf Al-Quran. Wanita haid, uga orang junub, dilarang membaca Al-Quran. Ini sesungguhnya masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Khilafiyah muncul karena para ulama berbeda dalam menyikapi hadis-hadis yang menyatakan larangan. Hanya saja, hadis-hadis ini tidak ada satupun yang sahih atau valid. Semuanya dhaif atau lemah. Perbedaan sikap dan pandangan para ulama terhadap hadis-hadis dhaif di atas, itulah yang menyebabkan mereka berbeda pendapat. Imam Al-Bukhari yang menulis kitab Sahih Al-Bukhari memandang hadis-hadis di atas tidak bisa dipakai untuk dalil. Makanya, Imam Al-Baihaqi termasuk ulama yang memperbolehkan wanita haid dan orang junub membaca Al-Quran. Pendapatnya diperkuat hadis Aisyah. Suatu ketika Aisyah pergi haji bersama Nabi Muhammad. Di tengah pelaksanaan haji, Aisyah haid. Ini yang membuatnya menangis. Ia sedih merasa hajinya batal karena haid. Demi melihatnya, Nabi Muhammad berkata padanya, "Haid itu ketentuan Allah untuk kaum perempuan. Lakukan apa saja seperti yang dilakukan jamaah haji yang lain selain tawaf, kecuali kamu telah suci." Melalui hadis ini, Imam Al-Bukhari berargumen, wanita haid juga orang junub boleh membaca Al-Quran. Ibadah haji katanya memuat ragam zikir dan doa. Semua itu tidak dilarang Nabi Muhammad kecuali tawaf. Selain tawaf, semua ritual haji berupa zikir dan doa boleh dilakukan wanita haid dan orang junub. Dan membaca Al-Quran jika ia sebagai zikir, maka diperbolehkan bagi wanita haid dan orang junub. Imam Al-Bukhari juga melandaskan pembolehan itu pada hadis lain yang diriwayatkannya sendiri dan juga diriwayatkan Imam Muslim. Dari Aisyah, ia berkata, Nabi selalu berzikir kepada Allah setiap saat. Menurut Imam Al-Bukhari, zikir Nabi Muhammad itu umum, baik dengan Al-Quran atau zikir lainnya. Semua itu dilakukan setiap saat, termasuk saat beliau dalam keadaan junub. Sahabat yang berpendapat orang junub boleh membaca Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Imam Al-Bukhari juga menukil ucapan Ibrahim bin Yazid bin Qais Al-Nakhai, ulama generasi tabi'in yang mengatakan wanita haid boleh membaca Al-Quran. Dengan menukil ucapan Ibrahim Al-Nakhai ini, Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa larangan wanita haid membaca Al-Quran tidak disepakati para ulama. Termasuk dari generasi tabi'in yang membolehkan orang junub membaca Al-Quran adalah Ibnu Al-Musayyab dan Ikrimah. Al-Tabari juga membolehkannya. Tetapi dalam catatan Ibnu Hajar, konon Imam Malik bin Anas mengatakan wanita haid boleh membaca Al-Quran, tapi tidak boleh bagi orang junub. Alasannya maslahah, yaitu untuk menjaga hafalan Al-Quran. Sebab masa haid bagi perempuan relatif panjang. Jika larangan itu diberlakukan, maka akan mengganggu hafalannya. Mengingat menghafal Al-Quran itu sulit dan lebih sulit lagi menjaganya. Ini berbeda dengan orang junub yang masanya relatif singkat. Ada juga pandangan lain yang perlu ditambahkan. Imam An-Nawawi yang mengulas kitab Shahih Muslim membedakan antara membaca Al-Quran dan berzikir dengan ayat Al-Quran. Yang dilarang menurutnya adalah membaca Al-Quran. Sehingga sekedar membaca Alhamdulillah atau Bismillahirrahmanirrahim dengan niat membaca Al-Quran, bagi wanita haid dan orang junub tetap tidak boleh, karena ia bagian dari Al-Quran. Dan bila hanya niat zikir, maka tidak ada larangan. Sekarang soal memegang mushaf Al-Quran bagi wanita haid. Imam Malik bin Anas dalam karyanya Al-Muwatta'ah meriwayatkan hadis yang artinya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang suci. Hadis riwayat Imam Malik ini mursal. Namun hadis ini masyhur dan bisa dijadikan dalil larangan memegang mushaf bagi yang tidak suci dari hadas.
Ulama-ulama yang berpendapat demikian dari golongan sahabat antara lain Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Dari golongan tabi'in antara lain Attab bin Yasar dan Ikrimah. Ulama lain yaitu Al-Nakhai, Al-Hakam, dan Hamad. Dari ahli fikih antara lain Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i. Tetapi menurut Imam Malik sebagaimana diriwayatkan Ibnu Al-Qasim, boleh memegang mushaf Al-Quran tanpa bersuci dengan catatan dalam keadaan darurat yang memungkinkan sulit untuk bersuci dari hadas. Padahal kebutuhan memegang atau membaca Al-Quran tidak bisa dihindarkan. Dari mazhab Hanafi terdapat riwayat dari Abu Hanifah yang masih diperselisihkan. Satu riwayat menyebut boleh memegang mushaf bagi orang yang berhadas. Ini juga pendapat beberapa ulama dari golongan sahabat, antara lain Ibnu Abbas, dan dari golongan tabi'in, antara lain Al-Syabbi. Riwayat lain menyebut boleh memegang mushaf, tapi terbatas pada covernya, tepi mushaf, dan bagian mushaf yang tidak ada tulisan ayatnya. Sedang untuk tulisannya harus suci dari hadas. Dalam Al-Quran, kata Imam Malik, memang ada ayat yang mengatakan, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Al-Waqiah ayat 79. Namun ayat ini bukan dalil larangan menyentuh Al-Quran bagi yang tidak suci. Yang dimaksud hamba-hamba yang disucikan dalam ayat ini adalah para malaikat, seperti dijelaskan pada Al-Quran, surat Abasah ayat 13-16. Yang artinya, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti. Kesimpulannya, agama Islam dan sikap keberagamaan dalam Islam itu mudah. Untuk bisa meraih kemudahan itu, tentu harus melalui pemahaman secara komprehensif. Ia mudah, namun bukan untuk dimudah-mudahkan tanpa tanggung jawab. Berislam tanpa memahaminya secara komprehensif akan menimbulkan dua ekses yang sama-sama tidak baik. Yaitu pertama, sikap mempersulit diri sendiri, dan kedua, sikap menggampangkan permasalahan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat Imam Al-Bukhari dan ulama yang sependapat dengannya bahwa wanita haid boleh membaca Al-Quran, dan pendapat jumhur yang menyatakan sebaliknya, masing-masing dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan tentu saja masing-masing benar. Namun, dalam tradisi fikih, bila ada perbedaan pendapat semacam ini, selalu ada al-qaul al-rajih. Artinya, ada pendapat yang unggul tanpa menyalahkan yang lain, dan itu terjadi setelah dilakukan analisis perbandingan antara dua pendapat yang berbeda. Dalam masalah ini, kami melihat pendapat jumhur, yakni melarang wanita haid membaca Al-Quran, adalah yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai informasi tambahan, selain Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Ali Mustafa Yakob adalah Rois Syuriah PBNU dan pengurus MUI Pusat. Juga mengajar di beberapa perguruan tinggi, di antaranya di IAIN Syarif Hidayatullah, kini UIN Jakarta.